Pernah kepikiran nggak sih, pengadaan di tingkat desa itu sekarang udah resmi diatur dari pusat loh, dan para PPK sekarang diwajibkan punya sertifikat khusus. Terus apalagi nih yang berubah? Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita. Buat Anda yang ngikutin banget urusan tata kelola pemerintahan, pasti tahu kalau aturan main itu selalu berevolusi. Siapkan fokus Anda, karena hari ini kita bakal ngebedah secara tuntas aturan terbaru yang benar-benar mengubah cara pemerintah kita berbelanja dan membangun infrastruktur. Nah, bintang utama kita kali ini adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Sebagai konteks, Perpres ini tuh sebenarnya merupakan perubahan kedua dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dan dia memperbarui ketentuan-ketentuan yang ada di Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Jadi ini bukan sekedar revisi kecil ya, tapi sebuah lompatan besar dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita akan bedah secara objektif gimana sih sistem pengadaan kita bertransformasi menuju standar yang jauh lebih terukur berdasarkan dokumen hukum ini. Oke, langsung aja kita mulai. Ada 6 pilar utama yang bakal kita bedah. Pertama, arah baru pengadaan pemerintah. Kedua, pengadaan dan kewenangan desa. Ketiga, kewajiban sertifikasi PPK. Keempat, afirmasi ekonomi untuk UMK. Kelima, fleksibilitas kontrak. Dan terakhir, digitalisasinya. Let's go! Perbandingan dari dua aturan ini bisa dibilang peta jalan kita nih, kelihatan banget kan transisinya. Dari aturan sebelumnya di tahun 2021, yang fokusnya lebih ke arah survive atau pemulihan ekonomi pasca pandemi, sekarang udah beralih tegas ke sebuah tata kelola modern. Tata kelola yang secara definitif benar-benar mengedepankan kompetensi, akuntabilitas, dan adaptasi teknologi di hampir semua lini. Kita masuk ke bagian pertama, arah baru pengadaan pemerintah. Kalau kita bandingin konsep dulu versus sekarang, perbedaannya sangat fundamental loh. Dulu di era Perpres 12 tahun 2021, fokus utama kita kan gimana ekonomi bisa cepat pulih. Makanya penyederhanaan pengadaan itu jadi kunci banget. Nah sekarang beda. Lewat penegasan di pasal 1 Perpres 46 tahun 2025, orientasinya bergeser tegas ke arah profesionalisasi, jangkauan aturan yang sampai ke desa, dan ekosistem tata kelola modern yang full digital. Bener-bener upgrade institusi besar-besaran deh pokoknya. Lanjut ke bagian kedua, pengadaan dan kewenangan desa. Dulu tuh, pengadaan di tingkat desa seolah punya dunianya sendiri, terpisah gitu dari sistem nasional. Tapi perhatikan baik-baik, secara eksplisit melalui pasal 1 angka 1 di Perpres 46 2025 ini, pemerintah desa dan APB desa resmi ditarik masuk ke dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa secara nasional. Jadi, pengadaan di level akar rumput udah nggak bisa lagi dianggap sebagai entitas otonom yang lepas dari radar. Dan ini brilian banget sih, gimana bahasa hukum memformulasikan kebijakan ini. Kutipan langsungnya secara gamblang bilang gini, pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, pemerintah desa. Dengarkan, frasa pemerintah desa sekarang udah berjejer sejajar sama kementerian dan lembaga negara. Ini adalah jangkar terkuat untuk kewenangan standar nasional di tingkat desa. Terus dampak praktisnya di lapangan gimana? Wah, gede banget. Buat para kepala desa, ini artinya setiap rupiah dari APB desa yang dipakai sekarang wajib banget tunduk pada prinsip nasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasannya juga jadi jauh lebih presisi. Ini langkah yang sangat konkret untuk mastiin pembangunan desa itu benar-benar terintegrasi, sekaligus ningkatin pertanggungjawaban langsung ke warga. Masuk ke bagian ketiga, profesionalisme dan kewajiban sertifikasi PPK. Praktek lama yang sering kita temui itu kan penunjukan PPK atau pejabat pembuat komitmen cuma berdasarkan jabatan strukturalnya aja, padahal sertifikatnya cuma tingkat dasar. Perpres baru ini langsung memutus kebiasaan itu. Berujuk ke ketentuan pasal 74 soal SDM, penunjukan PPK sekarang murni berbasis kompetensi. Kalau proyeknya itu infrastruktur, PPK-nya wajib banget punya sertifikasi konstruksi. Kalau proyek IT, ya butuh kompetensi IT, nggak bisa lagi asal tunjuk. Alasan utamanya simpel tapi krusial, menekan angka kesalahan teknis dan administratif yang ujung-ujungnya jadi masalah hukum. PPK sekarang nggak bisa lagi beralasan kurang paham teknis. Kenapa? Karena memang mereka dilarang pegang proyek kalau nggak bisa ngasih bukti keahlian spesifik yang relevan. Ini benar-benar sebuah dorongan masif buat ningkatin akuntabilitas profesional dalam setiap sen uang negara yang keluar. Kita melangkah ke bagian keempat, afirmasi ekonomi untuk UMKM dan koperasi.
40%. Ya, Anda nggak salah dengar. Lewat ketentuan di pasal 65, Perpres ini tuh bukan sekedar ngasih imbauan, tapi mempertegas dan mewajibkan bahwa minimal 40% dari nilai anggaran belanja harus dialokasikan untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Coba Anda bayangin total APBN atau APBD kita, 40%-nya itu angka yang luar biasa besar loh untuk memutar roda ekonomi lokal. Jadi poin krusialnya itu ada di eksekusi perencanaan. Pejabat pemerintah sekarang dituntut harus proaktif mendesain paket pekerjaan supaya terjangkau sama pengusaha lokal. Mereka dilarang keras nih melakukan konsolidasi berlebihan, menggabungkan banyak paket kecil jadi satu proyek raksasa yang akhirnya cuma bisa dimakan sama perusahaan besar. Aturan ini secara sistematis ngamanin distribusi ekonomi supaya tetap mengalir deras ke akar rumput. Sekarang, bagian kelima, fleksibilitas kontrak dan konstruksi. Sistem pengadaan kita di masa lalu sering banget dikritik gara-gara terlalu kaku. Nah, salah satu terobosan paling revolusioner di pembaruan ini ada di perluasan pasal 27 soal jenis kontrak. Aturan baru secara eksplisit ngakomodasi konsep supplied by owner, di mana material utama itu disediain langsung sama pemilik pekerjaan. Konsep ini bikin sistem kontrak kita jadi jauh lebih adaptif dan sejalan sama standar manajemen proyek internasional loh. Konsep supplied by owner ini tuh diadopsi dengan alasan taktis banget. Sekarang, pemerintah bisa belanja material kunci secara langsung. Tujuannya, buat menjamin kualitas dan spesifikasinya nggak diturunin. Nah, pihak kontraktornya tinggal fokus murni ke jasa perakitannya aja. Dampaknya, proyek jalan jauh lebih cepat, biaya perantara bisa dipotong, dan pastinya ngurangin banget resiko kecurangan bahan di lapangan. Sangat cocok buat proyek multitahun yang ribet. Dan pilar terakhir kita, bagian ke-6, digitalisasi tata kelola pengadaan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 69-72, pengadaan sekarang udah bukan lagi soal tumpukan dokumen kertas. Penggunaan sistem elektronik dan perluasan e-katalog itu udah jadi kewajiban mutlak buat mewujudkan integrasi data secara total. Kenapa ini penting? Karena dengan ngurangin tatap muka antara vendor dan pejabat, celah transaksi gelap itu bisa ditutup serapat mungkin. Semuanya jadi lebih cepat dan transparansinya bisa langsung dipantau publik. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bahas tadi. Kira-kira apa aja nih perubahan paling besar dalam Perpres 46 tahun 2025? Buat ngunci ingatan kita, ini dia ringkasan pamungkasnya. Pertama, APB Desa sekarang udah masuk jangkauan nasional. Kedua, PPK wajib bersertifikat sesuai tipologi proyeknya. Ketiga, afirmasi 40% untuk UMK adalah kewajiban mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat. Keempat, fleksibilitas manajemen proyek lewat skema kayak supplied by owner. Dan kelima, semua operasional ini harus berjalan di atas pondasi sistem yang terdigitalisasi penuh. Di atas kertas, semua konsep dan kerangka kerja ini sangat menjanjikan buat mewujudkan tata kelola yang super bersih dan profesional. Tapi, ada satu pertanyaan kritis yang harus kita jadikan bahan renungan. Apakah infrastruktur di desa-desa kita, berikut juga SDM para pejabat pembuat komitmen kita, benar-benar udah siap beradaptasi dengan era digitalisasi yang baru dan sangat ketat ini? Eksekusi di lapangan pastinya bakal jadi ujian sesungguhnya. Terima kasih ya sudah ikut nimbrung di sesi bedah materi ini. Semoga insight-nya ngebantu Anda memahami lanskap aturan baru pengadaan kita. Teruslah belajar dan sampai jumpa.